Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan. Pendidikan itu adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia berkarakter. Insan cerdas itu biasa, namun insan cerdas dan berkarakter merupakan tujuan dari sebuah pendidikan. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukan disebut pendidikan sama sekali. This is me, Nigusti Ayukade Mas Merah Dewi, seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Keramitan. SMP Negeri 1 Keramitan merupakan salah satu sekolah tempat aku menempa ilmu. Beberapa tahun yang lalu aku di sini dididik, dan kini aku kembali untuk mendidik. Stand up please. Panganjali. Om Swastiastu. Thank you. Sit down please, student. Hi students, how are you today? Hi. Very good. So, back again with me, Miss Mirah, in English class today. Before we are going to study, I would like you to start the study with pray. Ada yang mau membantu Miss untuk memimpin doanya? Me. Oke, Ayu. Silakan. Let's pray together. Pray, start. Pray and. Oke, thank you Ayu. Sit down please, students. Well, sesudah berdoa tadi, bagaimana perasaan kalian? Sudah lebih tenang? Sudah. Sudah. Kenapa kita harus berdoa? Yes, Dwita. Agar pelajaran berjalan dengan lancar. Betul, agar pelajaran berjalan lancar. Ada lagi? Yes, Putra. Supaya hati tenang. Supaya hati tenang. Thank you Putra, thank you Dita. Jadi kita harus berdoa supaya nanti apa yang kita pelajari dituntun oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita bisa memahami materinya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Sudah? Setelah berdoa, sekarang kita supaya membangkitkan semangat. Ada yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu hari ini? Me. Yes, Wira. Mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. So students, let's sing Garuda Pancasila together. 1, 2, 3, go. Garuda Pancasila. Well, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu kira-kira kenapa kita atau kenapa saya mengajak anak-anak semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau menyanyikan lagu wajib nasional? Me. Siapa? Yes, Valen. Agar kita lebih semangat untuk belajar, Miss. Agar kita lebih semangat untuk belajar. Thank you, Valen. Ada lagi? Saya Miss. Yes, Nindya. Karena lagu Garuda Pancasila nadanya semangat. Nadanya semangat. Thank you. So, give applause. Jadi betul ya anak-anak, kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional tadi itu supaya kita sebagai siswa, sebagai warga negara Indonesia, selain cerdas, harus memiliki karakter yang cinta Indonesia. Do you get it, students? Yes. Yes, thank you. Okay, students, sekarang Miss mau ngecek presensinya, kehadirannya. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Mahardika. Mahardika? Dira. Mahardika dan Dira. Kenapa Mahardika dan Dira? Sakit. Ya, mari kita doakan Mahardika dan Dira semoga cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita lagi di kelas bahasa Inggris. Now, Miss mau invite kalian untuk playing game. Miss punya tebak-tebakan. Look at these students. Okay, let's read. Lihat ke slide. Guess who I am. Tebak siapakah aku. Okay, Rima. Giraffe. Giraffe. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yes, Dwita. Jerapah. Jerapah. Oke, ada lagi yang lain? Punya tebakan yang berbeda? Sama tebakannya? Sama, same. Oke. Kenapa? Why? Why do you guess jerapah? Yes, Ayu. Because have a long neck. Because have a long neck. Good job. Give applause. I have a long neck-nya Miss Hapus. Kira-kira jawabannya apa? Yes, Surya. Cow. Me. Cow. Oke, ada lagi. Yes, Desa. Zebra. Zebra. Ada lagi yang lain?
Mira? Cat. Cat. Ada lagi? Yes, Dila? 11. Nah, jawaban kalian beragam-ragam. Kalau Miss hapus I have a long neck, jawaban kalian beragam. Kalau Miss tulis I have a long neck, jawaban kalian giraffe. Dari sana, bisakah kalian menyimpulkan kenapa kalian bisa membuat giraffe dan kenapa bisa jawabannya beragam? Kenapa? Berarti ketika kita membuat informasi harus bagaimana informasinya? Betul, harus gimana? Harus detail, harus spesifik. Good job. So, students, can you guess what we are going to learn today? Kira-kira kita akan mempelajari apa hari ini? Yes, Rima? Descriptive text. Descriptive text. Ada yang punya ide lain? Yes, Mira? Animals. Animals. Ada yang lain? Sama? Yes. Sama. Let's we check. Today we are going to learn about descriptive text dan spesifikasinya adalah animals. Jadi hari ini kita akan mempelajari descriptive text mengenai animal. Are you ready to study with me? Yes. Untuk mengecek apakah kalian beneran ready atau tidak belajar sama Miss Mira, Miss Mira mau ngecek dulu. Do you bring your book? Bawa bukunya? Angkat. Okay, good job. Show me your pen. Yes, good job. Show me your handphone. Oke, semuanya juga sudah bawa handphonenya, sudah ready. Dan karena semua sudah siap membawa peralatan alat tulis yang lengkap, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai di akhir nanti. Yang pertama, through discussion in group, students are able to compare the structure, social function, and generic structure of the text. Ada yang tahu apa itu compare? Yes, Valen? Membandingkan, betul. Jadi, melalui diskusi di dalam grup, nanti anak-anak diharapkan mampu untuk membandingkan beberapa teks dan menganalisa strukturnya, social functionnya, dan juga generic structure-nya. Lalu tujuan yang kedua, through discussion, students are able to make descriptive text using Canva. Jadi kalian juga berdasarkan berdiskusi nanti diharapkan bisa membuat teks menggunakan aplikasi Canva. Masih ingat aplikasi Canva yang sudah pernah Miss ajarkan sebelumnya? Masih. Oke, kalau masih ingat nanti kita akan menggunakan aplikasi Canva itu dalam pembuatan descriptive text. Are you ready? Yes. What is descriptive text? Ada yang mau membaca apa itu descriptive text? Ya, Dwita, please read. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Good job, thank you Dwita. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang atau sesuatu seperti apa dia tampilannya. Jadi Miss bertanya lagi, kalau kita membuat descriptive text sesuai fakta, apa sesuai dengan opini saja? Fakta. Boleh tidak kita membuat descriptive text tapi bohong-bohong? Tidak. Jadi harus sesuai fakta seperti apa dia sesungguhnya. Lalu, apa tujuan dari descriptive text? Ada yang mau membaca? Yes, Ratih, please. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Good job, thank you Ratih. Jadi tujuan dalam pembuatan descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan particular person, things, and also place. Kalian tahu apa itu particular? No. Apa? Ada yang kira-kira tahu apa itu particular? Yes, Wira? Spesifik. Good job, particular adalah spesifik. Jadi harus mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Ini berarti nanti kalian mendeskripsikannya hanya berapa objeknya? Satu objek. Boleh kita mendeskripsikan banyak?
No. The only specific one. Do you get it, students? Yes. Okay, let's move. This is one example of descriptive text. Ada yang mau membacanya? Yes, Ratih, please. Hachiko. He is my dog. My sister gave it to me when I was 5 years. He is Hachiko. He has brown fur. His fur is soft and he likes to be rubbed on his belly. Good job, Ratih. Ada yang mau melanjutkan? Yes, Putra. He has a long tail and big body. Hachiko has four strong legs. Hachiko has 2 black eyes. He is smart dog ever. I usually invite him to walk around when the sun sets. I like Hachiko very much. Okay, thank you Putra. Give applause dulu. Nah, tadi ada beberapa mispronounce di antaranya. Anak-anak tahu apa itu mispronounce? Kesalahan dalam pengucapan. Ada beberapa. Coba sekarang anak-anak follow me. Repeat after me. Hachiko. Hachiko. It is my dog. It is my dog. My sister gave it to me when I was 5 years. My sister gave it to me when I was 5 years. He is Hachiko. He is Hachiko. He has brown fur. He has brown fur. His fur is soft and he likes to be rubbed on his belly. His fur is soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. He has a long tail and big body. Hachiko has 4 strong legs. Hachiko has 4 strong legs. Hachiko has 2 black eyes. Hachiko has 2 black eyes. He is smart dog ever. He is smart dog ever. I usually invite him to walk around the sunset. I usually invite him to walk around when the sun sets. I like Hachiko very much. I like Hachiko very much. Oke, coba very. Very, Sekali lagi, very. very, Bukan peri ya, tapi very. very. Good job, students. Ada aturan dalam membuat descriptive text. Aturannya apa? Aturannya adalah setiap descriptive text harus berisi title. Good job. Dalam membuat descriptive text ada 3 hal, yaitu title, identification, description. Dan ketiga hal ini biasanya kita sebut dengan generic structure. Apa namanya? Generic structure. Dalam identification itu berisi tentang informasi yang secara umum, secara general. Dan sedangkan dalam description itu berisi informasi secara detail dan juga spesifik. Do you get it? Yes. Ketika membuat descriptive text, students, you have to pay attention on language features. There are 4 kinds yang penting dalam penulisan language features sebuah descriptive text. The first one, specific participant. Ada yang tahu kira-kira apa itu specific participant? Yes, Rati, silahkan dicoba. What do you think? Just one thing. Oke, good job. Benar ya anak-anak? Specific participant itu adalah menanti kalian harus mendeskripsikan sesuatu hanya satu yang spesifik. Yang kedua, using adjective. Apa itu adjective? Yes, Desa? Kata sifat. Kata sifat. Oke, menggunakan kata sifat. Coba sebutkan beberapa kata sifat yang kalian ketahui. Raise your hand dulu. Yes, Dwita. Happy. Happy. Ada lagi yang lain? Yes, Citra. Sad. Sad ya, sad ya, bukan sad. Tulisannya sad, tulisannya SAD, tapi dibaca sad. Apa Citra? Sad. Sad. Good job. Ada lagi? Yes, yes Rima. Apa Rima?
Angry. Angry. Oke, ada lagi? Beautiful. Beautiful. Yes, Desa. Handsome. Handsome. Good job. Jadi kalian sudah punya banyak kata sifat. Using verb. Apa itu verb? Yes, Mira. Kata kerja. Kata kerja. Verb kata kerja. Apa kira-kira contoh kata kerja? Yes, Dwita. Sleep. Sleep. Yes, Surya tadi angkat tangan. Cry. Cry. Oke, boleh. Yes, Desa. Eat. Boleh. Siapa lagi? Dila. Yes, Dila. Cook. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kalian semua. Lalu yang keempat ada using simple present tense. Untuk simple present tense kita sudah pelajari minggu lalu, jadi Miss tidak mengulasnya lagi hari ini. Oke? Nanti silahkan buka lagi catatan minggu lalunya. Now we move. Nah, students, seperti yang Miss katakan tadi bahwa sekarang you have to work in group. Miss sudah menyiapkan grupnya. Untuk tim E ada Intan, Krisna, Nindya, Kirana, Valentina. Which one? Oke, tim B ada Putra, Citra, Mirah, Rima, Dwita. Which one? Oke, tim C ada Desa, Ratih, Surya, Sachika. Which one? Good. Tim D, Dila, Wira, Asih, and Ayu. Oke, so now silahkan kalian ke grupnya. Back. Yang di depan back. Lihat ke belakang. Di dalam grup ini, anak-anak, kalian you will work together. Kalian akan bekerja sama untuk membuat deskriptif teks dan juga yang lainnya nanti. Tapi sebelum itu, kalian harus memilih dulu dari setiap kelompok ini. Pilih siapa yang jadi ketua, pilih siapa yang jadi notulen atau tukang tulisnya, lalu pilih siapa yang menjadi presenter yang nanti akan presentasi ke depan, dan pilih juga siapa yang menjadi pencari informasinya. Sudah jelas, students? Sudah. Silakan ditulis dulu di dalam kertas siapa jadi leader dan lain sebagainya. Oke, silakan tulis. Tulis nama leadernya. Oke, student, semua sudah lengkap grupnya? Sudah ditentukan? Sudah. Jika sudah, let's we start it. Here ada LKPD. Di sini ada lembar kerja peserta didik, di mana nanti kalian menjawabnya di sini. This is for you. This is for you. This is for you and this is for you. Thank you. Page 1 di halaman pertama dulu. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Page 1. All done. Sekarang buka page kedua. Silahkan dibaca dulu kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, petunjuk kegiatannya. Silahkan dibaca bersama-sama dulu. Nanti di sana ada activity 1. Look at activity 1, students. Kalian akan mengcompare descriptive text yang akan kalian analisis, generic structure, social function, and also language features-nya. Setelah itu, kerjakan jawabannya di page ketiga. Kerjakan activity 2 dan juga activity 3, karena di belakangnya ada activity 3 di mana kalian harus membuat descriptive text using Canva sendiri-sendiri. Do you have any questions, students? No question? Oke, silakan kerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, nah karena semua sudah selesai dengan LKPD-nya, sekarang lanjut ke handphone masing-masing buat activity 3. Sekarang kalian membuat descriptive text using your own word. Gunakan kata-kata sendiri di aplikasi Canva-nya. Waktunya masih lagi 15 menit. Silahkan dikerjakan. Well, student, time is up. 15 menit sudah habis. Yeah, give applause dulu. Give applause. Gimana? Tegang? Ya. Tegang. Nah, karena tadi sudah bertegang-tegang ria, sekarang kita ice breaking. Kalian tahu nggak kalau sekarang ada Piala Dunia? Tahu. Siapa yang suka bola? Saya. Wah, cowok-cowoknya suka bola. Kamu suka bola juga? Oke, let's we sing together. Kita akan bernyanyi bersama untuk ice breaking. Tahu lagunya yang Dreamer?
Tahu. Oke, sekarang Miss hidupkan musiknya, kita nyanyi bersama-sama. Happy setelah bernyanyi tadi? Happy. Karena sudah happy, sekarang kita lanjut ke presentation. Oke, so now the floor is yours. Waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Saya mulai dari tim C. Oke, stand up. Give applause dulu untuk teman tim C. Well, students, siapa yang mau memberi komentar terhadap presentasi kelompok D? Oke, you, Dila, silakan. I think it's a good presentation. Tadi sudah kita presentasi, sekarang we move. I have a quiz for you. Saya punya quiz. Close your book, tutup dulu semua bukunya. Silakan buka WA grupnya. Di sana saya sudah kirim link untuk quiz kalian hari ini. I give you time 15 minutes, hanya 15 menit untuk mengerjakan link tersebut. Are you finished? Yes. Sudah dilihat skornya? Sudah. Puas dengan hasilnya? Puas. Good job. Berarti kalian sudah mengerti dan sudah memahaminya. So now, ada yang membantu Miss menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Anyone? Okay, yes, are you? Kita mempelajari descriptive text. Good job. Tadi kita sudah mempelajari descriptive text. Apa social functionnya? Kenapa kita perlu mempelajari descriptive text? Wira? Untuk mendeskripsikan sesuatu. Untuk mendeskripsikan sesuatu. Dan untuk di kehidupan nyata. Untuk di kehidupan nyata. Apakah ada yang punya cita-cita sebagai polisi mungkin? Yes, Krishna cita-citanya sebagai polisi. Nanti, suatu hari nanti, Krishna menjadi seorang polisi. Menangkap penjahat. Kira-kira Krishna perlu tidak untuk mendeskripsikan penjahatnya? Perlu. Boleh tidak Krishna salah dalam mendeskripsikan penjahatnya? Enggak. Jadi, descriptive text akan juga kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan lagi, apa language features-nya dari descriptive text? Ada yang masih ingat language features-nya? Yes, Valen? Using adjective. Using adjective. Good job, Valen. Using verb. Using verb. Good job. Yes, Rima. Simple present. Lagi satu. Yes, Valen. Specific participant. Specific participant. Give applause. Good job. Well, students, kalian sudah saya kirimi linknya. Silahkan kalian klik link tersebut, lalu tuliskan refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini. Do you like it or do you have something in your opinion? Silahkan ditulis di sana dan akan muncul di layar. Silahkan ditulis, students. Ya, publikasikan. Okay, good job. I like it very much, Miss. Cool, very interesting. I think your student is very pleasant. Okay, I'm very happy. Good job. Okay, give applause untuk kalian semua. Nah, karena kalian sudah happy, jadi itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, Miss mau mengingatkan, minggu depan PR-nya adalah kalian tetap pelajari descriptive text dan kalian lebih latih speaking-nya lagi, karena minggu depan kita akan latihan tentang speaking. Be ready. Nah, untuk itu sekarang untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Pray start. Pray and Om Santi 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 Om.